Episode 60. Apakah aku lebih baik darimu? Fai Hung kembali mengambil 10 jarum perak lainnya. Sementara dalam waktu kurang dari 5 detik, dia mendapatkan 3 jarum di setiap area ginjal dan 4 di area hati. Seketika, lelaki tua itu berhenti memuntahkan darah. Wajah pucatnya mulai mendapatkan kembali beberapa warna. Ekspresinya yang menyakitkan, bahkan benar-benar terlihat membaik. Seolah-olah dia tidak menderita rasa sakit sama sekali. Semua orang tercengang melihat apa yang sedang terjadi dan bertanya-tanya. Bisakah dia benar-benar menyembuhkan orang tua itu? Bahkan Master Gu terkejut melihat bahwa Fai Hung mampu sepenuhnya menghentikan pendarahan di tubuh Dai Tua ketika dia hampir tidak dapat menguranginya dengan menggunakan lebih dari 30 jarum perak. Dia merasa ini tidak mungkin nyata. Seolah-olah surga mendengar pertanyaannya. Suara Fai Hung terdengar di dalam aula itu. Apakah kau pikir dengan memasukkan ribuan jarum ke dalam dirinya, dia akan berhenti memuntahkan darah? Mengetahui tubuh manusia dengan sangat baik, kau akan tahu tempat yang tepat untuk meletakkan jarum untuk mencegah kondisinya menjadi lebih buruk. Apa yang kau lakukan hanyalah menumpuk gejalanya untuk sementara waktu, dan kemudian membiarkannya meledak, membuat kondisinya jauh lebih buruk. Fai Hung telah melihat bahwa meskipun guruku memiliki pengetahuan tentang teknik akupuntur, dia masih belum mengetahui area tubuh yang tepat dari saluran tersebut. Oleh karena itu, jarumnya salah tempat. Fai Hung hanya perlu menutupi beberapa arteri dan titik akupuntur untuk menghentikan pendarahan internal dan berhenti menyebabkan rasa sakit pada orang tua itu. Dengan hanya 10 jarum perak itu sudah cukup. Wajah Master Gu berubah menjadi sangat merah karena malu. Seorang pemuda memarahinya di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya setelah ini? Meski begitu, kondisi Dai Tua itu masih sangat kritis. Aku sudah memeriksanya sendiri. Bahkan rekan-rekan alkemis yang hadir di sini juga tahu bahwa dia dalam situasi kritis. Master Gu berbicara, mencoba mengembalikan wajahnya. Fai Hung menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ingat, kita semua seperti katak di dalam sumur. Begitu kau memahami bahwa ada surga di luar sana, kau akan mengerti bahwa ada pengetahuan yang lebih besar lagi, melebihi dari apa yang kau ketahui. Fai Hung berdiri dan pergi ke kotak tempat tanaman obat berada. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan orang tua itu, aku akui kau jauh lebih baik dariku. Aku bahkan akan melepaskan gelar Grandmaster Alkemisku. Master Gu berbicara dengan menggertakkan giginya. Fai Hung tidak peduli apa yang dia katakan. Fai Hung dapat memberi orang tua itu pil immortal miliknya untuk mendapatkan kembali energi dan menyembuhkan luka tersembunyi di tubuh Dai Tua pada saat yang sama. Tetapi dia tidak melakukannya. Jadi karena itu dia memutuskan untuk membuat cairan obat. Dia hanya memiliki beberapa pil lagi untuk digunakan. Dia tidak akan menggunakannya pada sembarang orang. Dia dengan cepat mengambil beberapa ramuan obat, beberapa tanaman yang sama yang digunakan Master Gu, tetapi dia kebanyakan mengambil tanaman yang berbeda. Kemudian, dia menyalakan kuali. Fai Hung tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini, jadi dia menggabungkan 3 ramuan sekaligus, seolah-olah tidak ada yang terjadi, sambil diam-diam mengendalikan api dan suhu api dengan indera spiritualnya, dengan menggunakan kekuatan dari energi lautan jiwanya. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Fai Hung. Dia membuat mereka percaya bahwa dia memanipulasi kekuatannya secara manual dengan menggunakan teknik yang memungkinkan api terkontrol seperti biasa. Pada awalnya, semua orang berharap pemuda ini memiliki pengetahuan dalam alkimia juga ketika mereka melihatnya mengambil tanaman obat. Tetapi kemudian mereka kecewa ketika mereka melihat dia menggabungkan tanaman obat, bahkan 3 tanaman sekaligus. Master Gu ingin mengolok-olok Fai Hung karena ingin makan lebih banyak dari yang seharusnya.
berpikir bahwa dia dapat memurnikan 3 tanaman obat pada saat yang bersamaan. Ketika orang mengira Fei Hung hanya pamer, mereka tidak bisa menghentikan rahang mereka untuk jatuh. Fei Hung dengan mudah memurnikan ramuan obat, dan dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia telah selesai meramu cairan obat. Dia lalu mengambil botol porselin dan menuangkan cairan ke dalamnya. Jika cairan obat Master Gu agak transparan dengan jejak sedikit keruh, cairan halus Fei Hung benar-benar transparan seperti mata air yang jernih. Eksilir spiritual. Master alkemis yang berada di sisi Master Gu berseru ketika melihat konsistensi dan mencium aroma yang keluar dari botol porselin itu. Begitu mereka mendekati dan memverifikasi isinya. Apa? Sebuah orang di tempat itu berseru kaget. Sangat jarang melihat ramuan spiritual dapat dibuat oleh Master alkemis. Eksilir spiritual lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan eksilir surgawi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat botol porselin berisi ramuan spiritual itu. Bahkan kedua wanita sebelumnya memandang jijik Fei Hung juga terkejut. Master Gu juga merasa bingung. Anak nakal yang dia katakan baru mulai tumbuh, sekarang bisa membuat ramuan spiritual. Fei Hung hanya menatap semua orang dengan tatapan tak berdaya. Baginya, membuat ramuan seperti ini hanyalah permainan anak-anak. Karena dia menggunakan sekilas kekuatannya dari lautan jiwanya, dia menambahkan sedikit kekuatan spiritual dalam tanaman ramuan itu, sehingga sangat meningkatkan kualitas cairan obat. Apakah kau akan mengakui bahwa aku akan lebih baik darimu jika aku menyembuhkan orang tua itu? Senyum nakal samar muncul di wajah Fei Hung saat dia berbicara kepada Master Gu. Master Gu tidak bisa menjawab membuat wajahnya menjadi kaku. Berjalan mendekati tubuh Dai tua, Fei Hung berjalan beberapa langkah dan membungkuk. Dia lalu memegang bagian belakang kepala pria tua itu, sambil memberikan tekanan ke beberapa area di dekat rahangnya, sehingga dia bisa menelan cairan obat sepenuhnya dan tidak memuntahkannya kembali. Sebelum lelaki tua itu bisa menelan cairan obat, suara Rong Wuyun terdengar. Adik, apakah kau yakin ingin menggunakan eksilir yang tak ternilai ini untuk menyembuhkan ayahku? Rong Wuyun agak tidak nyaman ketika dia melihat bahwa pemuda ini telah membuat eksilir spiritual. Dia tahu harga ramuan cairan spiritual ini. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh klan besar. Meskipun mereka adalah klan bangsawan dan memiliki banyak uang, mereka akan hancur jika mereka harus membayar ramuan dengan kualitas tinggi seperti itu. Fei Hung menghentikan tindakannya dan menoleh padanya. Jadi, kau ingin aku membiarkan ayahmu mati? Rong Wuyun bingung dengan pernyataan Fei Hung, tetapi dia ingat bahwa nyawa ayahnya dalam bahaya. Apa gunanya punya uang jika ayahnya tidak ada lagi? Dia sangat mencintai ayahnya, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Rong Wuyun tidak lagi ragu-ragu dan membungkuk kepada Fei Hung. Tolong selamatkan dia. Aku akan membayar berapapun yang kau minta. Jika aku tidak punya cukup uang, aku akan bersedia melakukan apapun yang kau inginkan. Fei Hung mengangguk sebentar, setelah beberapa saat sambil memberikan obatnya kepada lelaki tua itu. Saat dia melakukannya, dia diam-diam mengirimkan sedikit kekuatan dewanya melalui jarum perak, sehingga obatnya akan bekerja lebih cepat dan juga menyembuhkan kerusakan yang tersembunyi di tubuhnya secara bersamaan.